Pak Erick Thohir bilang, anak muda di Indonesia tuh nggak bisa beli rumah, sekitar 80 juta lebih ya katanya nggak bisa beli rumah. Dan disuruh mengubah gaya hidupnya, bro. Nah, tapi permasalahannya, kalau menurut gue ya, rumahnya sendiri emang udah mahal banget, bro. Gimana anak muda itu mau Ya, beli rumah? ini gue penasaran sih, netizen ada yang salty nggak ke Pak Erick Thohir? Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri. Episode kali ini gue kedatangan teman gue. Ini seorang financial planner terkenal, Dani Rahmat, atau yang biasa dipanggil Mamat. Apa kabar, bro? Baik, baik, baik. Gimana kabar, bro? Baik-baik, bro. Waduh, bro. Konten kita tuh podcast kita kemarin yang di e-commerce di Mushroom tuh ramai banget, bro. Terutama yang lagi pas kita bahas tentang ini ya, latte factor. Latte Factor, ya. Gue dikomenin banyak banget tuh yang komen. Udah sih gak usah ngurusin hidup orang katanya. Iya, ini sebagai konteks ya mungkin yang buat yang belum nonton atau yang belum dengerin. Jadi waktu itu gue ada podcast sama Mamat. Jadi kita sebenarnya sih bahas lumayan banyak ya, tapi ada satu hal yang memang mungkin itu yang paling men-trigger adalah kita tuh bahas tentang latte factor. Apakah benar gaya hidup ngopi-ngopi cantik di kafe-kafe atau coffee shop yang ya banyak di mall lah ya, itu emang mempengaruhi kalau susah buat seseorang tuh jadi kaya dan susah nabung ya. Dan lu di situ dijelaskan kan kalau memang ternyata ya Hmm. sehari 50 ribu ya bro ya kurang lebih ya. Ya, 50 ribuan ya. Ya, 50 ribu sehari itu ya berapa duit. Sedangkan kalau penghasilannya ternyata UMR ya udah pasti kan nggak bakal bisa nabung. Ya itu kita ngobrol banyak hal lah Betul. ya. Ya, teman mungkin karena waktu itu kita bikin itu juga lumayan clickbait ya gaya gaya Starbucks gaji Starling banyak yang ini ke trigger soal. Trigger, bener. Ya tapi Dibilang ngurusin hidup orang ya. iya dibilang nguri tapi it happens bro. Yang gue yakin pun yang komen-komen itu pun gue yakin Iya, orang-orang yang mungkin melakukan itu. betul, betul. Ya para pelakunya gue rasa yang duitnya sebelum gajian lagi udah cekak duluan. Tapi bro ya Gajian mungkin 25, 26 udah habis ya. iya tapi mungkin ya ini ada yang lebih berbahaya lagi bro menurut gue ini juga lagi rame banget bro dibandingkan late factor ya. Hmm. Aduh bro Ya, pinjol ya. pinjol kombinasi dengan judi slot bro. Waduh itu sih. Wah, mantap sih itu. Iya, tapi lu ngikutin gak sih bro? Ini fenomena ini bro, ini kan fenomena kalau pinjol mungkin udah dari sekitar 2018 lah lah ya. Tapi kan judi slot ini kan Ya, baru, ya. baru nongol belakangan-belakangan ini nih. Benar, benar, benar. Ini Nah, kan yang apa ya, orang-orang yang sebenarnya ya mereka udah susah hidupnya gitu kan. Terus pengen cepet dapat duit dan nggak tahu modalnya dari mana, akhirnya mereka minjem pinjol kan dipakai buat jadi modal buat main judi slot itu kan ya. Gitu kan sih? ada yang begitu. Kalau yang gue lihat ya ada yang kayak gitu. Ada yang mungkin sebenarnya adalah duit lah ikut main, tapi kalah nih, kalah duitnya nggak ada, Kalah. kan. Ya, Pengen mungkin ini ya psikologinya orang ketika main judi apapun itu bentuknya ini kalau yang gue lihat ya ketika kalah itu pasti pengen balas dendam. betul, betul, betul. Jangankan judi, Bro. Main game aja. Lalu misalkan main apa namanya? Mobile Legend atau Pokemon Unite gitu ya. Main sekali kalah, pasti pengen main dua kali, tiga kali lagi biar ngebales yang kalahnya tadi kan. Iya, Apalagi kalau udah pakai duit gitu. iya betul. Karena ada duit yang hilang kan, pengen balikin lagi. Sa- ini mungkin Betul, naifnya kali ya. Kita berpikir dengan kita main lagi, kita bisa balikin yang kalah yang tadi itu. betul, betul, betul. Iya. Nah terus gini bro, fenomena ini nih dari kacamata lu sebagai seorang financial planner bro. Ini gimana bro? Dan ini ya tadi kan lu sempat bilang ya Ini mungkin nggak punya duit ya, mungkin lu mengarahnya ke kelas menengah ke bawah ya. Tapi kadang-kadang yang kelas menengah
pun ada juga, bro. Gini apa ya namanya? Eh ini yang gimana, ini gimana dari sudut pandang apanya nih? Kalau misalkan dari sudut pandang punya nggak punya duitnya, kemungkinan besar nih orang-orang yang akhirnya kemudian gelap, menurut gue sih gelap mata ya, berpikir panjang, terus kemudian akhirnya mereka main judi slot itu ya, itu kemungkinan sih mereka itu emang lagi butuh duit sebenarnya, emang nggak punya duit, meskipun kelas menengah ke atas ya, orang-orang kantoran gitu kan, yang mungkin kantornya di SCBD lantai 39 gitu kayak gue gitu ya. Nah itu bisa jadi mereka itu punya punya kebutuhan, cuman mereka nggak punya duitnya. Jadi yang cepet ini yang mana gitu. Nah, iming-iming duit cepet itulah yang apa masuk gampang banget ke psikologi banyak orang. Kalau zaman dulu kan kita main judi tuh harus pergi ke mana dulu gitu kan. Apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi. Dulu main judi kita harus pergi kemana dulu. Sekarang untuk bisa dapat duit cepat itu bisa langsung di handphone kita lewat judi itu tadi gitu. Hmm, betul sih, betul. Kalau dulu ada effort ya, kita harus datang ke tempat kasinonya, kasino-kasinoan dulu adalah Benar, yang di daerah-daerah sana adalah, kita tahu lah ya. Kalau sekarang nggak perlu ya, cukup buka handphone doang ya. benar, benar, benar. Iya. Sangat-sangat gampang, makanya orang jadi kayak nggak mikir panjang, siapa tahu menang nih. Oke deh, misalkan nih, dia butuh duit 5 juta gitu ya. Dia baru punya 2,5 juta, yang 2,5 juta lagi dapat dari mana? Mungkin ya, kepikirannya gini, daripada gue nunggu bulan depan lagi, masih lama gitu kan, gue pakai dulu aja 500 ribu deh, 500 ribu nggak apa-apa lah, toh dari 2,5 juta, 500 ribu, kalau bisa dapat 2 juta kan lumayan tuh, gitu kan ya. Masih Hmm. kurang 500 ribu lagi nantinya gitu. Cuman yang banyak orang nggak tahu, ya namanya bandar judi itu ya mana mau kalah gitu kan ya. Nah itu dia. Bener-bener. Karena gimana pun, orang ketika udah bikin begituan, ya pasti it's a business buat mereka kan. Nggak mungkin dong mereka mau rugi. Yes, betul, betul. Apalagi aplikasi, aduh itu kan gampang banget di utak-atik sistemnya kan. Banget, banget. Jadi kayak parameternya kalau misalkan kita pakai email atau pakai apa pertama kali join gitu ya, mungkin for the first few rounds, 10 round pertama, atau mungkin bahkan kalau generous gitu sampai 25 round pertama, kita bisa menang terus tuh. Modal 500 ribu gitu kan. Jadi sejuta 200 di 3 juta gitu. Tapi ya nggak mungkin kan sebanyak itu gitu ya. Orang yang merasa cukup mungkin bakal mikir, oh gue udah menang nih, udah gue berhenti gitu. Tapi kalau udah berani pakai kayak gituan, gue yakin sih nggak akan punya rasa cukup itu sih. Kayaknya dapat duit gampang nih. Dan akhirnya ketika Iya, ditaruhnya udah gede, nah disitulah sistemnya dimulai tuh. Gua bikin lu kalah. betul, betul. Aduh, ya itu apa ya namanya? Peak butchering scam. Ya, digendutin dulu kan, Iya, lu dibikin senang biar dulu. kalau dipotongnya lega. Mm-mm, bener, Betul, bener, betul. bener, bener. Tapi ya bro, ini ya gini sih. Gua mungkin gue open aja ya. Dulu gue sebenarnya pernah waktu abis gue keluar dari startup gue, waktu itu ada tawaran kerjaan. Gue sebenarnya pernah kerja di perusahaan pinjol, tapi waktu itu gue nggak tahu itu namanya pinjol. Istilah pinjol itu kan baru sekitar 2018-an, itu 2017. Jadi itu pas Ya, ya. lagi awal-awal, kalau tahu namanya uang teman yang udah tutup, itu mungkin bisa dibilang Oh ya, di Indonesia kan adalah perusahaan pinjaman online ya, bisa dibilang yang awal-awal lah ya, yang punya nama. ya. Nah, tapi abis itu tuh ada era di mana 2017 itu banyak pinjol-pinjol dari Cina daratan itu masuk ke Indonesia, bro. Ya. Hmm. Ya, nah salah satunya tuh waktu itu gue ditawarin itu kan. Tapi karena waktu itu gue nggak tahu itu pinjaman online, mereka cuma bilang mereka itu adalah fintech, financial technology, yang which is memang gue tahu fintech karena kan ya karena gue menggeluti startup gue dulu main lama ya, dan 2017 itu fintech di Indonesia kan yang baru-baru muncul kan fintech-fintech buat payment ya. Betul, Ya, betul. buat payment. Nah, ini pinjaman, bro. Gua nggak tahu waktu itu pinjamannya kayak gimana, tapi katanya pinjamannya nggak perlu pakai
agunan, cukup KTP segala macam. Oh, dan mereka Ya. mereka cerita kalau di luar sana, di China sana, itu katanya pinjaman itu ada berbagai macam model tuh. Lu bisa buat mobil, kendaraan, properti juga bisa. Hmm. Jadi banyak cuman katanya buat masuk ke market Indonesia, katanya ini dulu katanya yang lebih gampang lah. Hmm. Hmm. Dari situ gue mulai lihat, wah ternyata bunganya gede sekali. Iya, 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 benar-benar. Waktu tahun 2017 itu kan apa namanya pinjaman online ini memang baru mulai bermunculan ya, dan industrinya bisa dibilang itu baru baru berkembang di sana kan. Dan itu aturan OJK masih belum seketat sekarang ya. Malah belum Kalau ada, bro. sekarang kan Malah aturan belum ada. Kalau gue bilang belum ada, betul, betul. 2017 belum ada itu. Dan kalau sekarang ya udah diatur ya. Kalau maksudnya kalau punya bisnis yang seperti ini harus daftar, harus diawasi oleh OJK dan ada maksimum bunga yang dikenakan kan sebenarnya kan. Kalau Betul. sekarang ya, Ya walaupun pada prakteknya gitu. tetap aja bunganya gede, bro. Memang. Ya, anyway, kalau yang namanya pinjaman buat teman-teman yang nanti ngedengerin gitu ya, pasti ada trade-off-nya antara proses yang lama dengan bunga yang dikenakan. Kalau prosesnya lama, kayak misalkan KPR gitu ya, dan ada jaminannya, ada nggaknya jaminan, itu juga ngaruh. KPR yang prosesnya lama, terus ada rumah sebagai jaminan, itu bunganya pasti nggak terlalu besar. Ya, 8%, 11% setahun itu masih wajar lah gitu. Kalau misalkan proses pinjaman kita dikasih duit, prosesnya itu cepet banget, terus habis itu nggak ada jaminan, analisa itu cuman dalam hitungan jam, ya trade off-nya biayanya mahal gitu. Iya, betul, betul, betul. Karena memang waktu itu kan gue nanya kenapa bunganya gede banget. Ya, karena itu memang benar alasannya. Karena tidak ada jaminan sama sekali. Jadi ya resikonya tinggi. Ya mau nggak mau berarti ya yang harus dibayar dari resiko itu ya para peminjam itu harus dikenakan bunga yang tinggi. Waktu itu sih eh ya memang masuk akal ya kalau dengan alasan seperti itu ya. Tapi yang mungkin gue waktu itu merasa mulai nggak lihat ini nggak bener karena yang ditargetin tuh adalah ya memang kalau dibilangnya mereka Ya, ini memang orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan pinjaman di bank konvensional sih ya gue sih nggak heran sih bro sebenarnya. ya, benar. Karena itu target market yang paling gampang untuk bisa makan apa yang ditawarkan oleh si pinjaman online. Mungkin ya, kalau yang sekarang kayak gitu ilegal gitu kan ya. Kalau yang legal, gue rasa sekarang udah banyak mengalami pahitnya industri ini gitu kan ya, ngasih pinjaman ke orang-orang yang nggak layak dikasih pinjem, terus akhirnya gagal bayar gitu jadinya. Betul, betul. Istilahnya jadi NPL-nya tuh tinggi, non-performing loans-nya tuh tinggi jadinya, gagal Betul, bayarnya tinggi. betul. Iya, dan Makanya sekarang pinjol juga nggak sembarangan ngasih kan ya. mm-mm, mm-mm. Iya, tapi ya gitu lah bro. Dengan kombinasi pinjol dan slot judi online ini, ya gue sih gimana ya bro? Gue ngeliat berapa kali kan, apalagi di Twitter lagi banyak yang ini ya sharing-sharing gitu kan, akhirnya diceraiin lah suaminya karena Ya, suaminya tuh udah terlalu parah banget kecanduan judinya, terus sampai jual ini itu ya ya kita ya. kita tuh sebenarnya cerita klasik kan bro, dari dulu zaman dulu pun juga begitu, tapi I don't know ya ini kenapa orang tuh susah banget sadar ya. Faktor pendidikan kah atau faktor apa bro kalau menurut tuh bro? Memang ini sih apa namanya orang gampang banget terjebaknya karena itu tadi kan iming-iming uang cepat itu loh. Kita memang di negara ini ya, di Indonesia ini ngatur uang, ngatur duit itu balik balik ke apa namanya ajaran keluarga masing-masing. Kalau keluarganya ngajarin tentang gimana susahnya nyari duit, terus kemudian gimana kita harus menghargai duit dan sebagainya, itu mungkin orang ini akan tumbuh jadi orang yang punya kesadaran tentang duit yang dia pegang. Jadi nggak akan sembarangan apa namanya kayak misalkan main judi, terus kemudian sampai minjem pinjaman online segala macam. Cuma sayangnya nggak semua keluarga melakukan itu kan. Dan pendidikan soal duit ini nggak di apa namanya bukan salah satu materi yang diajarkan di sekolah. Kesadaran tentang uang, terus gimana ngatur uang yang baik, cari uang yang bagus dan sebagainya.
dan kita itu sangat terbiasa dengan instant gratification nggak sih? Hmm. Delayed gratification itu bukan sesuatu yang diajarkan ke kita. Jadi kalau misalkan gue aja diajarin sama orang tua gue gini dulu, kalau kamu punya duit, kamu pakai deh buat seneng-seneng dulu gitu. Karena gue berangkat dari keluarga yang miskin, bisa dibilang miskin. Bokap gue supir, nyokap gue ibu rumah tangga yang jualan dagang gitu kan ya. Karena mereka merasa bersalah nggak bisa ngasih gue duit waktu gue kecil, mereka akhirnya bilang gitu. Jadi yang dulu pertama kali ketanam di otak gue adalah ketika gajian ya seneng-seneng dulu gitu, bukan diajarin kalau gajian sisihin nak ya sebagian buat disimpan buat kamu jaga-jaga kalau ada apa-apa gitu kan. Dan kita senang banget kan kalau misalkan ada keinginan apa kita bisa langsung beli gitu. Kayak kemarin ngopi. Hmm, Jadi hmm, hmm. teman-teman kita ngopi, kita ikutan ngopi. Kita senang yang kayak gitu. Kita senang terlihat wah di depan orang. Kita senang sesuatu yang bisa langsung kita nikmati sekarang. Kita nggak terbiasa berpikir untuk menikmati sesuatu itu di masa yang akan datang. Karena itulah orang jadi tergoda nih. Ada yang ngasih duit gue cepat gitu kan, yang bisa melipat gandakan uang gue dalam waktu kurang dari 1 jam gitu ya. Siapa yang nggak suka kayak gitu gitu. Cuman ya itu, dan mungkin ya, pelajaran matematika itu pelajaran yang sangat susah dijelaskan oleh guru-guru kita. Gue dulu matematika dapat 100 karena guru gue itu sangat, beliau terpujilah guru matematika SMP ku itu yang ngejelasin matematika dengan sangat gampang, dengan sangat enak dinikmati gitu. Hmm. Nah, kalau misalkan guru-guru matematika itu bisa menjelaskan dengan sangat mudah probability, terus kemudian peluang gitu kan ya, itu mungkin orang nggak akan main judi gitu. Apalagi judi online yang sangat mudah dimanipulasi apa algoritmanya gitu kan ya. Iya, iya, betul, 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 betul. So basically Panjang sebenarnya ya. ini nggak ada hubungannya sama tingkat pendidikan atau tingkat kecerdasan dong bro. Jadi memang karena faktor yang basic banget ya, faktor dari gimana Basic, keluarga lu memperlakukan uang. bener-bener. Dan ya gimana kita dibesarkan aja sih. Makanya kayak misalkan kalau 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 punya anak nih ya, gue sama istri gue itu berpendapat kalau punya anak gue minta sesuatu, kita lagi main di mall, dia minta beliin mainan, kita nggak langsung kasih. Kita bilang dulu sebelum berangkat, kita main ke mall ini, kita mau beli A, B, C, D, E. Mainan nggak ada salah satunya gitu ya. Dan kalau misalkan nanti datang ke mall, dia nangis minta mainan, kami berdua akan, ya udah silahkan nangis. Karena tujuan kita datang ke mall itu bukan buat beli mainan. Kalau kamu mau beli mainan, simpen duit dulu. Nanti pakai apa belinya pakai duit kamu sendiri gitu. Nah, yang kayak gitu tuh yang kurang kan sebenarnya. Dan orang tua zaman Salah sekarang satunya kan ya. kalau pengennya kan kalau anaknya ini kan ya udah beliin aja kan bro, kalau orang tua zaman sekarang bro. Betul, jangan sampai kayak kita dulu gitu kan ya. Iya iya kan karena alasannya gitu kan. Karena kita pikir dulu kita pas lagi jadi anak orang tua kita susah nih buat beliin kita yang kita pengen gitu kan karena nggak punya duit. Tapi kan sekarang kita punya duit nih. Ya kalau anak kita minta ya udah dong. Kenapa gue jadi nahan-nahan karena alasan nggak ada duit kan gue ada duit ya udah gue beliin aja kan. Ya, jadinya gitu Itu bro. ngaruh loh nanti. Secara secara psikologis dasarnya nanti ngaruh loh. Kalau gue pengen sesuatu, gue harus bisa cepat dapat gitu. Ini kata-kata psikolog anak yang kami ikutin gitu ya. Hmm. Katanya gitu. Jadi meskipun kita dulunya susah, kalaupun kita nggak pengen anak kita ngerasain apa yang kita rasain, paling nggak kita ajarin tuh apa namanya. Kalau mau dapat ini, then you have to do something to get that. Kayak kita aja kalau kita mau makan, kalau kita mau beli kopi ya kita harus kerja dulu buat dapat gaji kan, gitu. Iya 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 iya. Panjang sih ya runutan apa runutannya Iya. kemana-mana jadinya. Bener, bener, bener. Karena gini bro, gue kan juga lagi ini ya, ya mungkin ini buku yang famous banget lah, Psychology of Money ya. Gue lagi baca itu buku. Dan Oh iya, gue setuju sama tulisan itu pengarangnya, siapa nama pengarangnya gue lupa lah nama pengarangnya. Eh, bahwa kalau faktor psikologi uang itu bukan karena lu lulusan mana, lu anak orang kaya atau enggak, tapi bener-bener karena lu dibesarkan seperti apa di keluarga lu. Wah itu sih bener banget sih itu. Gue setuju banget dengan dia wah, di situ. bener-bener. Back to basic ya. Iya, bener. Karena kalau di buku itu kan dia banyak banget kasih contoh kan. Ada orang kaya, ada orang yang ini, begini-begini. Itu banyak banget Hmm. contoh-contohnya dikasih kan.
Dan itu exactly happens juga di sekitar gue dan mungkin juga buat gue sendiri sih kalau buat gue. Ya, ya, ya. Sama buat gue juga kok, buat gue juga kok. Iya, 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 iya. Ternyata memang kalau setelah gue lihat-lihat lagi ya memang ternyata gua itu tidak cerdas loh untuk masalah mengatur uang loh kalau gua. Honestly speaking, kalau gak ada istri gue mungkin gue lebih berantakan lagi ngurusin duit. Tapi banyak kok orang yang memang naturally, ya naturally orang itu pengen memenuhi keinginannya kan. Jadi nggak yang kita itu memang di hardwired untuk hemat, untuk ngatur uang itu enggak memang. Iya bener. Apalagi gua kan ini, gue mungkin ini kali ya, gua lebih ke balas dendam kali ya. Ja, waktu dulu ya gue dibilang susah banget juga enggak, tapi dibilang kaya aja banget juga enggak. Jadi dulu tuh ada masa di mana tuh gue tuh pengen beli sesuatu tuh nggak bisa karena nyokap bokap gue ya nggak ada budget untuk beliin lah. As simple Ya, ya. misalnya dulu tuh gue pengen tau pas zaman-zaman gue SMP tuh tahun 95 enam tuh gue lagi gila-gilanya sama bola kan. Gue pengen beli jersey bola. Dan Ah, akhir dulu kan di Mangga Dua tuh kalau lu juga demen bola kan ada jersey-jersey yang KW lokal yang Seven Star, Austi gitu kan, ya, ya. Multisport. Tapi ternyata waktu itu gue menemukan ada yang jual jersey-nya yang emang original, bro. Dulu tuh ada Oh, namanya I see. toko sepak bola di ITC Roxy Mas. Ya, ya. Sekarang sih udah nggak ada ya. Waktu itu gila, gue tokonya nggak gede, tapi itu jersey original semua di situ. Gue ngeliat, wah anjir, MU David Beckham waktu itu masih nomor 10, Alan Shearer baru masuk Newcastle, Roberto Baggio AC Milan 18. Wah, pokoknya tuh gila deh tuh buat gue tuh gue ngeliat itu surga banget buat gue. Tapi waktu itu harga jersey di situ gue masih ingat banget 150.000 tahun 95, 95. Wah, mahal gitu. Mahal tahun segitu ya. Sekarang kalau Ya, nilai sekarang mungkin sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan kali ya. ya, ya. Ya. Dan itu kalau nggak pakai nama. Kalau pakai nama jadi 200.000. Oh, wow. Iya, Oke. kalau pakai nama nomor jadi 200.000. Of course, gue minta ke nyokap gue, anak SMP ya nggak dikasih dong. Dia bilang, tuh pakai baju kayak gitu emang bisa bikin lu terbang. Ya, akhirnya ketika gue punya duit, gue balas dendamnya salah satunya itu bro. Gue beli jersey, jersey gue dulu tuh Ya, banyak, banyak banget bro. iya, iya, iya. Kebayang, kebayang, kebayang. Iya, karena dulu gue nggak bisa punya kan. Dan ketika gue bisa punya, yaudah dong, gue mau beli yang waktu itu dulu gue nggak bisa beli. Ya, ya. Iya, dan ya mungkin bedanya adalah waktu itu gue jadiin itu bisnis ya, karena ternyata ada demand-nya dan gue jadiin itu ya jadiin bisnis lah. Tapi kan ada orang-orang yang memang akhirnya kan ya jadinya cuma buat di spend doang kan. Yes, yes. Banyak, banyak. Sampai sekarang banyak. Di sekeliling gue masih banyak orang-orang yang seperti itu kok. Hmm. dan, dan kalau gue lihat ya kalau memang punya uangnya sih nggak masalah ya. Tapi ya itu tadi yang gue masalah kalau nggak punya uangnya tapi maksain itu tuh repot tuh. Nah itu. Tapi anyway, spending spending untuk sesuatu yang kita suka, yang memang untuk koleksi itu menurut gue much better ya daripada yang itu tadi. Akhirnya terjebak sama kecanduan judi gitu. Ya meskipun lebih bagus lagi kalau bisa ditabung, bisa diinvestasiin gitu kan. Cuman ya it's okay. Dan untuk mereka yang nggak sampai kejebak sama judi gitu, at some point ya, untuk yang orang-orang yang koleksi doang gitu, mungkin mereka akan menemukan titik jenuhnya juga sih. Jadi nggak akan terus-terusan anyway. Karena nggak tahu juga sih ya. Ini yang terjadi sama gue soalnya. Jadi Lu gimana? dulu Kalau lu suka gimana tuh? banget koleksi koleksi komik kalau gue. Komik Dragon Ball, Sailor Moon. Zaman dulu gue nggak punya duit bahkan untuk beli komik aja gitu. Nah Oh, akhirnya oke. koleksi lah begitu udah kerja. Hmm. Tapi ternyata lama-lama udah banyak komiknya habis dibaca habis itu ngapain gitu. Udah berhenti terus kemudian. Oh, lu jual gak atau gimana? Enggak, karena untuk jual komik bekas gue nggak ngerti jual kemana. Oh, jadi lu simpen aja gitu. Simpan aja sampai sekarang masih ada. Oh, iya, 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 iya. Gue buku juga koleksi sih, bro. Emang kalau buku mungkin itu sesuatu, ini mungkin kali kalau buat gue ya. Gue mungkin privilege gue adalah kalau gue mau beli buku, bokap nyokap gue tuh masih mau beliin. Oh I see, ya ya ya.
Iya, masih mau beliin. Jadi mungkin juga kesukaan gue baca buku sampai sekarang itu ya masih tertanam ya. Kayak tadi lu bilang Ya. Dragon Ball, gue masih ada Dragon Ball di sini nih. Nggak kelihatan ya di sini Dragon Oh, Ball masih ada. Dragon Ball Super pun gue masih gue beliin tuh, wah luar biasa. masih gue beliin. Tapi memang gue kalau untuk komik gue mulai batasin sih karena komik harganya buat gue makin lama makin mahal. Jadi gue sekarang ini Betul. practically gue cuman koleksi dua, Dragon Ball Super sama Conan. Karena Conan gue udah nanggung banget. I see. Iya, 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 iya. Conan gue Masih koleksi. hidup ya pengarangnya ya? Iya, Aoyama Goso masih hidup. Dia sekarang kan Conan tuh di Alex, terbitan Alex tuh udah nomor berapa ya? 102. Oh, wow. Udah nomor 102. Kenapa gue masih tetap beli? Karena gue merasa gue nih koleksi udah dari zaman gue SMP tahun 95, bro. Sampai gue udah umur Ya, 40, per kita rekaman hari ini itu Conan masih belum tamat. iya, 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 iya. Sama-sama. Kita mengalami periode yang sama kok. Cuman ya itu, karena nggak tamat-tamat, akhirnya gue stop si Oh, Conan ini. oh, lu stop. Kalau gue masih gue lanjutin sih. Tapi udah selebihnya gue lebih banyak beli buku ya tentang bisnis, psikologi, Ya, biografi yang memang ini ya buku-buku yang memang ini ya bisa. Gue ketika gue baca ya gue bisa ya. belajar sesuatu dan ya inilah melatih otak gue juga gitu loh biar otak gue tuh tetap terus bisa menerima hal baru. Kalau gue sih gitu. Yes, yes. Sama-sama. Mm-mm. Ya tapi akhirnya balas dendam seperti itu. Ya, I don't know ya. Kadang kalau jadi sesuatu sih it's okay. Tapi kalau yang maksa-maksain itu tuh yang menurut gue tuh yang nggak ini ya. Betul. Apapun yang dipaksain nggak akan jadi bagus kan hasilnya ya. Mhm, betul. Nah, apalagi nih kalau gue mau coba bring up juga bro, topik yang kemarin Menteri kita tuh Erick Thohir yang bilang katanya ini bisa dicari di Google ya. Jadi Pak Erick Thohir bilang anak muda di Indonesia tuh nggak bisa beli rumah sekitar 80 juta lebih ya katanya nggak bisa beli rumah dan disuruh mengubah gaya hidupnya bro. Nah tapi permasalahannya kalau menurut gue ya rumahnya sendiri emang udah mahal banget bro. Gimana anak muda itu mau Ya, beli rumah? ini gue penasaran sih, netizen ada yang salty nggak ke Pak Erick Thohir? Oh, ya banyak Udah sih gak usah ngurutin hidup orang gitu. ya, banyak juga sih salah satu juga gue juga bilang Pak Bapak jangan berdiri di Menara Gading loh Pak. Lihat juga rumahnya emang mahal Pak. Tapi bener bro, gini bro. Gue tuh pernah diceritain sama temen yang tinggal di Jogja. Waktu itu lagi main ke Jogja, ketemu sama teman ini, gitu kan. Hmm. Dia cerita gini, ini memang kondisi anak muda banyak yang nggak bisa beli rumah. Salah satunya mungkin karena orang-orang kayak lu sama gue gini bro. Kenapa kok jadi Kenapa nyalain kok gitu? kenapa nyalain kita? Kenapa gara-gara kita? Kenapa kok gitu? Karena ternyata di Jogja itu kan harga rumah itu ternyata udah nggak murah-murah banget. UMR-nya di sana sangat rendah kan kalau dibanding sama Jakarta dan Bekasi gitu ya. Iya. Cuman ternyata harga murah di sana itu nggak yang murah gitu loh, harga rumah itu ternyata. Kenapa? Karena ternyata banyak orang-orang Jakarta yang masih usia produktif seusia kita ini, yang kemudian memutuskan untuk beli rumah di Jogja, nggak ditinggalin sama mereka, tapi disewain buat orang-orang Jogja. Oh. Nah, gara-gara itu harga rumah, pasar-pasar harga rumah di sana jadi naik banget. Karena banyak banget orang yang pengen invest untuk nanti waktu pensiun, pengen disewain dulu dan sebagainya biar jadi passive income. Kalau beli di Jakarta memang mahal kan. Nah, alternatif yang lebih murah itu di Jogja. Nah, buat orang Jogjanya sendiri harga rumah jadinya nggak murah lagi. Sementara buat orang-orang Jakarta harga rumah di sana masih lumayan murah gitu. Ini yang bikin salah satunya banyak banget orang Jogja yang nggak bisa beli rumah. Ini salah satu contohnya di Jogja gitu ya. Nah, bisa jadi kondisi ini terjadi di daerah lain. Orang-orang yang punya duit, yang memang bisa beli rumah, yang ya kita kan udah nggak muda sebenarnya ya. Kita udah 40-an gitu kan. Hmm. Kita ini selain di Jogja, terus beli rumah lagi di mana, beli rumah lagi di mana, buat apa? Buat nanti masa tua. Kalau kalau di istilah gue itu buat mengumpulkan 300 kali gaji, salah satunya beli properti gitu kan. Nah, gara-gara itulah kemudian harga rumah naik, yang muda-muda jadi nggak bisa beli, bro. Gara-gara kita ini salah satunya.
Jadi kita punya andil dong bro dalam situasi ini dong sebenarnya. Kalau kita sering investasi properti, salah satunya iya, kita punya andilnya. Nah, cuman apakah memang benar-benar nggak bisa kebeli rumah itu? Ya mungkin sih buat banyak orang bisa jadi nggak kebeli memang. Cuma ada caranya kalau misalkan memang mau beli rumah. Kalau misalkan yang nggak bisa beli ini kan mikirnya, aku beli rumah pengennya cash gitu kan. Banyak yang mikir kayak gini, aku beli rumah pengennya cash. Terus kemudian karena pengen cash, nabung dulu kan. Hmm. Nah, sementara dia nabung, sementara dia oke lah mungkin investasi gitu ya, nabung investasi. Orang-orang yang kayak gue nggak ngajak-ngajak deh sekarang, kayak gue gitu kan. Oke, beli rumah dengan kredit gitu. Gue punya penghasilan, gue punya income, terus kemudian ya udah deh gue ambil rumah di daerah mana tapi gue kredit. Gue lebih cepat belinya kan. Hmm. Karena gue lebih cepat beli, gue bisa dapat harga hari itu. Sementara yang mau investasi nabung nunggu dulu kan. Nah, mereka begitu uangnya terkumpul, rumahnya mau dibeli di daerah itu udah kadung naik harganya karena udah kebeli sama orang-orang yang beli pakai kredit tadi. Sekarang gue yang beli pakai kredit, gue nggak masalah bayar bunga nih sebenarnya. Karena over time dengan bunga ini, bunga kredit ini, ada yang namanya time value of money. Gue udah punya asetnya sekarang, harga sekarang gitu kan. Di masa depan harganya akan naik. Gue akan menikmati keuntungan itu gitu. Apalagi bisa gue sewain, terus sewanya itu bisa ngebayarin gue sendiri gitu. Jadi banyak juga yang bilang nggak bisa beli rumah karena mereka maunya itu cuma mau beli cash gitu. Karena faktor Salah satunya ya penyebabnya mungkin gitu. iya iya iya. Oke, berarti gini bro. Tadi kan Hmm. salah satu faktor yang lu bilang adalah pengen belinya cash, berarti kan harus nungguin duitnya kekumpul dulu kan. Ya, ya. Tapi kan ya, harga rumah ternyata kan yang kita tahu adalah harga rumah kan cenderung naik ya. Berarti Ya, kalau kayak begitu ya memang sebenarnya jadi yang orang-orang yang tipenya itu ngumpulin cash dulu baru mau beli rumahnya, ya berarti kan jadi kayak chasing pavement dong dia kan. Mengejar yang nggak ada ujungnya. iya, betul. Bisa dibilang begitu sih. Ya, ya itu jadinya nggak bisa nyalain 100% harga rumah ya juga dong atau siapapun gitu dong kalau kayak gitu mah. Ya, kalau misalkan mereka mau gitu ya, kayak gitu, nggak ada salahnya sebenarnya ngumpulin ngumpulin dana kayak gitu. Cuman memang harus realistis saja. Ya, jangan ngarep nanti begitu uangnya terkumpul bisa beli itu di tempat yang mereka pengen awalnya gitu loh. Jadi mereka ya kudu bisa nyesuaiin juga sama kondisi yang ada, pindahin. Kalau misalkan nanti punya apa pengen beli rumahnya cash, jadi ya harus mau keliling bukan di tempat yang memang mereka pengen banget gitu. Hmm. Kadang-kadang kan suka suka egonya main ya kalau beli rumah itu kan. Gue pengen banget rumahnya itu di sini gitu, harus di sini gitu. Hmm. Sementara ya itu tadi mereka maunya beli cash nggak kekejar jadinya kan harganya. Iya, 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 iya. Salah satunya. Ya permainan developer segala macam kan juga ada juga kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi gini bro kan sebenarnya kan kita tuh rumah kita tuh beli kita tuh ada yang nggak ditinggal kita sewain segala macam itu kan sebenarnya kan kita banyak banget ini ya terpengaruh sama bukunya si Robert Kiyosaki ya. Kiyosaki. Iya kan Rich Dad Poor Dad ya. Tapi kan itu kan iya kalau gue baca lagi sekarang bro ya itu kan Rich Dad Poor Dad itu kan ditulis sudah lama banget ya. Ya, 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 dan menurut gua ada beberapa yang dia tulis itu tuh udah nggak relevan di zaman sekarang sih bro. Kalau menurut gua, ya, yang Robert Kiyosaki tulis. Nah, yang gue lihat sekarang adalah banyak rumah akhirnya kan berujung itu properti yang tidak dihuni karena betul, betul. banyak orang yang tadi lu bilang adalah salah kita juga. Salah satunya adalah kita beli banyak, kita borong itu rumah. Tapi mungkin yang Ya, kedua juga andaikan ada orang mau nyewa atau ngontrakin pun itu kan dibilang murah-murah banget juga enggak kan bro ya, ya, enggak dan juga sih. iya dan akhirnya kan rumahnya itu bangunannya jadi kosong. Ya, hmm. Nah the problem is sekarang ketika bangunan itu kosong kan si yang punya itu kan ada namanya maintenance cost tuh. Gue pernah soal juga di Ya, fase fase di mana
rumah gue kontrakin. Wah anjir bro, harga sewanya ini ya, kontraknya ini sama maintenance ini 11-12 bro. Jadi itu kayak cuma numpang lewat doang. I see, ya, 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 ya. Paham, paham. Jadi kayak cuma Memang, memang. jadi kayak cuma numpang lewat doang. Nah, akhirnya kan gue lihat nih udah mulai banyak yang nggak relevan nih kalau di Indonesia gue bilang konteksnya. Ya, Dan akhirnya gue sempet lihat juga waktu itu pas COVID ya terutama ya. Gue ngerasa nih sebenarnya nih properti nih one day nih cepet atau lambat nih bakal bubble juga nih. ya, ya, ya. Benar, benar, benar. Ya, ini yang gue amatin di sekitaran komplek rumah gue ya. Banyak banget memang masih rumah yang kosong dan nggak ditempatin gitu. Kalau ada yang nyewa pun ya pun nyewa cuma berapa bulan habis itu kosong lama terus ada lagi yang nyewanya kayak gitu sih. Hmm, Dan memang biaya maintenance itu mahal banget. Mulai dari listrik harus bayar tetap bayar juga kan listrik kan. Terus iya. kemudian si air, biaya pengelolaan lingkungan kalau belinya di komplek gitu kan. Hmm, Nah, itu memang memang ya nggak selamanya beli properti itu bisa menguntungkan kalau misalkan memang nggak ngerti gimana cara main propertinya. Karena hmm, gue pernah pernah dihujat sama orang yang main properti, bro. Gue ngomong beli properti itu resikonya gede gitu kan, karena modal yang dibutuhkan gede, terus habis itu ada biaya segala macam. Nah, terus gue dihujat sama orang yang main properti. Wah, yang ngomong main properti beresiko itu nggak ngerti cara mainnya, dibilang gitu. Ya memang gue nggak ngerti gitu. Gue ngertinya yang standar-standar aja gitu kan. emang menurut dia Gitu. gimana Nah, ya. menurut dia emangnya? Nah, menurut dia itu ya dia bisa manfaatkan utang bank, DP segala macam, terus dia jual dapat capital gain, dipakai buat ngebayarin si sisa utang segala macam kayak gitulah. Ini memang 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 makelar. Di situ dia main propertinya itu main properti sewa dan lokasi propertinya dia emang di tempat-tempat yang rame buat disewain. Kayak deket-deket kampus segala macam kayak gitu sih. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Tapi kan memang Tapi sebenarnya kan ya sorry kalau gue potong. Tapi kan memang sebenarnya properti itu kan kalau menurut gue ya kalau emang mau dapat untungnya marginnya gede memang lu harus main di capital gain sih bro. Lu kalau kayak buat sewain segala macem susah bro. memang rendah banget ininya. Apa namanya? Apa sih prosentase harga sewa dibandingkan dengan harga beli gitu ya. Ini gue beli apartemen tahun 2017 apa 2018 gitu lah ya. Sekarang gue sewain itu harga sewanya nih less than 2% a month. Oke. Less than 2%, 1, berapa persen dari harga propertinya sebulan gitu kan. Hmm, Jadi kalau setahun ya dapatnya mungkin 12% something gitu. hmm. Ya gue baru akan dapat return itu mungkin di 8-9 tahun setelah gue sewain gitu. Ya siapa yang bisa nyewa 8-9 tahun selama itu gitu kan di apartemen gitu. Iya. Makanya memang memang mahal. Itu belum dipotong sama biaya-biaya yang gue bilang tadi. Yang dirimu bilang tadi, biaya maintenance itu. Hmm, 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 Jadi hmm. ya emang susah. Iya benar. Makanya kalau lu nggak ngerti ya cuma dengar kata orang doang atau karena lu mungkin ini terinspirasi sama bukunya Robert Kiyosaki. It's not it's not that easy man. Gila selalu diiniin. Gila lu tuh. Ya, ya. Ada orang yang memang bisa untung gede dari properti, baik itu disewain maupun capital gain-nya. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu gitu. Mm-mm. Nggak Betul, semua orang, nggak semua orang. betul, betul. Makanya ketika ada statement kalau investasi di properti itu pasti untung, no, gue jadinya nggak setuju banget itu. Betul, betul. Biarpun ngomong Sama kayak Senin harga naik, ya, kemana Senin harga naik mah ya. sama kayak ini bro, klausula kalau ngomong ada orang yang ngomong, lu pasti untung investasi di saham, belum tentu juga gitu. Ya, benar. Sama aja lah. Hmm, betul, betul, betul. Ya balik lagi kan, akhirnya ujungnya adalah gimana psikologis kita terhadap uang kan bro, terhadap harta kan akhirnya kan yang bermain di sini kan. Betul. Indeed, indeed. Banget, itu sangat menentukan memang. Balik lagi ke situ. Mm-mm. Kalau mungkin kalau yang gue lihat ya orang-orang yang mungkin jago bermain di properti di situ ya mungkin karena orang tuanya atau mungkin saudaranya atau siapapun yang mungkin dekat sama dia dari kecil memang dia udah diajarin kayak begitu dan dia lihat langsung dan kebetulan dia juga punya modalnya karena ini juga ini ya butuh modal gede Ya, ya akhirnya dia bisa sih bro. Kalau kita
kucuk-kucuk hidup susah dulu, terus tiba-tiba mau ini nyemplung ke properti. Betul, betul, betul. Malah, malah kalau menurut gue nih ya, menurut gue pribadi, di zaman sekarang, di saat teknologi dan investasi semakin mudah, lebih mungkin, kemungkinannya akan lebih besar buat seseorang itu berhasil investasi saham dibanding investasi properti. Hmm. Menurut gue ya. Karena untuk investasi saham itu buat modalnya sangat kecil dan bisa dilakukan sekarang juga. Sementara kalau properti itu tadi harus nabung dulu gitu kan. Hmm. Kalau nggak nabung ya harus utang gitu. Gitu. Iya, 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 iya. Dan komitmennya juga jangka panjang ya kalau sampai ngambil kredit ya. Betul. Hmm, Betul, betul. betul. Ya, udah. Ya, waktu itu siapa yang bikin ya? Ada komiknya atau apa gitu. Jadi pada intinya tuh ketika lu KPR sama bank, sebenarnya rumah itu tuh punya bank, bukan punya lu, walaupun lu tinggalin. Dan ketika lu udah nggak bisa bayar lagi, ya lu harus angkat kaki dari rumah yang lagi lu tinggalin sekarang. Kenyataannya Nah, begitu. nah tapi gini bro, apa namanya? Gue sendiri itu penganut paham kalau misalkan lu mau punya properti tapi nggak punya duitnya sekarang, mending kredit. Kalau emang mau punya properti dan butuh ya, dan butuh propertinya gitu. Jadi mending kredit. Nah itu tadi yang dibilang apa, selama kredit itu propertinya punya bank gitu. Ya memang masih punya bank gitu. Tapi paling nggak sepanjang masa pembayaran itu sebagian sudah jadi aset kita gitu. Jadi nyatetnya kita bisa nyatet di aset gitu kan ya. Mhm. Ya, meskipun lagi kalau misalkan kita lunasi di tengah jalan, kita nggak punya duit, rumahnya dijual, masih akan lebih banyak duit yang lari ke bank dibanding yang kita terima. Iya, iya itulah. Makanya memang komitmen jangka panjang, bro. Gila. Nggak sebentar Bener, loh. bener. KPR bank tuh nggak sebentar loh, gila. Lu bisa 8 tahun, 10 tahun. Malah ada yang sampai 20 tahun, gile. Bener, bener. Apalagi bisa DP 0% kan, Wah, seperti itu. bener. DP 0% tapi lama banget, bro, lunasnya, bro. Iya, emang. Dan Iya, bunganya jadi lebih gede. iya, bunga jadi lebih gede. Tapi ternyata gue baru tahu ya. Ini tetangga gue sih. Jadi ternyata tuh kalau kita ngambil KPR di bank itu, kalau misalnya yang ngambil KPR yang amit-amit nih, dia meninggal pas lagi prosesnya cicilannya, Ya. ternyata ternyata lunas loh. Ada Oh klausul ya, gitu. di cover asuransi pasti. Iya, jadi dihitung lunas sama Ya, bank. benar-benar. Gue juga baru tahu tuh. Jadi kalau jadi kalau misalkan gini, ini gue kan nulis buku nih bro, membangun aset 300 kali gaji gitu kan. Iya, iya, Nah iya. salah satu aset yang bisa dibeli untuk nanti kita kalau misalkan pengen pensiun cepat gitu ya, selama 300 kali gaji udah kumpul, salah satunya properti gitu. Kenapa kok properti gitu? Ya karena kalau misalkan nih kita udah tua, kita mau pensiun, duit kita dihitung-hitung total-total ternyata cuma 250 kali gaji kita gitu kan, masih kurang 50 gaji lagi. Kita punya rumah nih, rumahnya ternyata dulu waktu dibeli kayak tempat jin buang anak, kayak ini sekarang nih. Hmm. Dulu waktu kami beli itu rumahnya jauh banget. Tapi ternyata sekarang itu jadi kayak lumayan pusat kegiatan di daerah BSD gitu. Nah, pas nanti tua gitu, rumah itu bisa dijual gitu, bisa dijual dan kita bisa pindah ke rumah yang lebih kecil yang biayanya lebih murah gitu. Hmm. Jadi ya Hmm. sebenarnya bisa dijadiin alternatif juga nanti waktu tua, atau ya itu tadi, karena kalau misalkan ketika kita meninggal pas amit-amit masih kredit gitu kan, lunas asetnya jadi aset ahli waris Hmm. gitu. Iya, 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 iya. Hmm. Kalau berarti dengan cara cara lu kayak tadi itu tuh beli rumah dulu, nanti kalau misalnya udah bisa kekumpul, nanti bisa beli aset lagi atau properti berikut yang mungkin levelnya lebih tinggi. Ya, tapi kan basically berarti kan memang mirip Ya, kayak mobil gak sih bro? Orang kalau ini kan kalau mobil mungkin bukan aset lah ya, bukan investasi lah ya. ya, Tapi kan, ya, tapi kan memang ternyata manusia kan memang level apa seperti itu kayak caranya ya. ya betul. Tapi anyway bro, gue sudah nggak kami, gue sama istri udah nggak lagi beli properti sih. Jadi Oh, oke. setelah mengetahui betapa mahalnya ngerawat properti Hmm. dan betapa gedenya modalnya gitu kan, sementara income yang didapat nggak segede itu, kami sepakat udah deh beli saham aja, beli saham ketengan bisa 100.000 200.000 udah bisa beli saham. Iya, 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 iya. Ya, sebenarnya
Ya investasi itu mah banyak banget ya ininya ya. Tinggal kita yang cocok ya dan budgetnya berapa sih. Betul, Iya, betul. iya, jangan terlalu maksain kalau memang ternyata nggak punya modal, nggak punya duitnya buat properti, tar ujung-ujungnya lu ini lagi pinjol. Pinjol mana bisa buat bayar Nah, properti, bro. nggak cukup bro, buat DP-nya nggak cukup. Pinjol Ih, buat ini beli ih, properti. iya bener. Jauh-jauh gini lah, kita ya gue cerita ya, gue ngelihat tuh gimana proses pinjol itu dari orang ngajuin sampai akhirnya tuh bisa dapet, lalu akhirnya tidak bisa membayar. Gue tuh ngelihat prosesnya dan Ya, gue sih selalu bilang ke siapapun juga yang ini yang mencoba ingin pakai pakai pinjol ya, please jangan ambil. Karena gini, lu minjem misalnya 1 juta, yang lu terima tuh nggak full 1 juta. yes, Ada yes, potongannya betul, dulu di awal. Let's say lah potongannya berapa, lu cuma terima betul. 800 ribu. 800 ribu lu terima, itu kan juga biasa tuh tenornya tuh pendek-pendek ya, nggak panjang ya. Kalau lu bisa Ya, panjang, bunganya tuh makin gede. Lu minjem 1 juta, lu terima 800 ribu, bisa jadi mungkin lu nanti harus bayar bisa berkali-kali lipat, bisa 10 juta sendiri. Dan itu nggak worth it kalau ya, menurut ya, ya. gua. Ini gue pernah dengar cerita dari temen, saudaranya ada yang mulai minjem itu dari 1,5 juta, 1,5 juta, end up dia nggak bisa bayar di angka 30 juta something. Mm-mm. Ini banyak yang kayak gitu bro, banyak yang kayak gitu. Ya, Ya, dan akhirnya kan ya balik lagi ya, anak orang-orang yang itu kan kebanyakan orang-orang kelas menengah ke bawah kan. Dan biasanya mereka tuh udah no clue mesti ngapain. ya, ya, benar, benar, benar. Ada yang pernah sampai datang ke kantor bro, minta keringanan. Datang ke kantor minta keringanan, gila. Oh my God dah. Dan akhirnya gini, akhirnya gue memutuskan untuk out karena kenapa? Gue melihat waktu itu mereka bilangnya pengen masuk juga yang lain-lain nih. Kayak misalnya buat Hmm, kredit rumah, kredit yang lain-lain. Jadi nggak hanya yang untuk pinjaman online doang. I see. Hmm. Ya, 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 ya. tapi ternyata karena tidak ada ya penambahan fitur sama sekali untuk itu, dan menurut gue ini tidak banyak manfaatnya, malah lebih banyak mencelakai, ya gue bilang, "Wah, ini nggak, sorry nih, gue nggak bisa bantu lagi lebih jauh lagi untuk ngembangin bisnis ini karena ternyata I bisnisnya lu see. maunya gitu-gitu terus gitu loh." Dan ternyata Ya, ya, ya. alasan kenapa banyak pinjaman online dari China mainland itu, dari Cina daratan itu masuk ke Indonesia, Asia Tenggara, lalu ke Afrika dan ke Amerika Selatan kayak di Brazil segala macam. Tahu nggak kenapa Ya. alasannya? Karena di sana sama pemerintah Cina, mereka tuh dilarang, di ban. Ah, ya, gue pernah denger ini, gue pernah dengar. Jadi akhirnya Udah nggak mereka boleh lagi. mereka keluar dari sana karena di negara mereka sendiri mereka di ban. Karena ternyata waktu mereka juga bisa beroperasi sama bro, apa yang dialami Indonesia sekarang dulu tuh pernah dialami di China dulu. Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Iya, bedanya kalau di sini kita masih dikasih asal ada izin OJK-nya bla bla bla. Kalau di sana emang dikat. Ya, 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 ya. Bedanya bedanya Iya sih, gitu. benar, 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 Ya, benar. harusnya menurut gua tuh, aduh, mendingan nggak usah sih. Emang kalau lu memang emang nggak bisa, emang lu pada emang lu udah nggak layak ya, nggak layak untuk menerima kredit, ya udah memang lu nggak layak Ya, sebenarnya. benar, benar. Nah, ini ada cerita-cerita menarik nih dari teman Mm-mm. gue SMP ya. Ini seumuran gitu kan sama gue. Gue update status di WhatsApp. Ini jarang banget gue update status di WhatsApp gara-gara habis bikin TikTok gue share di WhatsApp status gitu ya. Terus dia akhirnya komen. Dan ini aku tuh udah apa namanya? Udah dari sejak muda dulu. Ini kan gue masih muda sebenarnya ya. Tapi waktu dia ngomong gini, sejak muda dulu aku tuh udah sangat hemat, udah bener-bener jagain duit, tapi tetap aja nggak bisa kebeli apa-apa. Nah, udah umur segini aku pengen dong ngerasain, pengen apa bisa langsung beli, pengen apa bisa langsung beli. Caranya dengan apa? Dengan pay letter. Tapi setelah aku pakai pay letter, kok ujung-ujungnya bulan depan aku jadi pusing lagi ya nggak bisa bayar.
terus biaya yang harus ku bayar lagi tuh lebih tinggi lagi kalau telat, katanya gitu. Gimana cara keluarnya ya? Jadi berangkat dari keinginan sederhana, pengen bisa memenuhi semua keinginannya dia saat itu juga, bro. Balik lagi ke yang tadi, psikologinya lagi. Iya, 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 iya. Padahal sebenarnya ya, kalau lo memang pengen bisa, sebenarnya gini kan, uang itu kan membuat kita jauh lebih fleksibel ya bro ya, untuk mau ngapa-ngapain ya, jadi lebih Yes. bergerak bebas kan. Ya sebenarnya nggak ada cara lain nih kalau menurut gue ya, selain memang naikin income lu udah. Ya, bener, Lu bener. mau nyari investasi seperti apapun properti saham, tapi kalau income lu memang kecil ya, lu taruh duit di saham pun ya nggak berasa kan. Kayak kerasa, bener. Modal emang penting. Iya, makanya memang lu harus naikin penghasilan lu. Dan berarti kan ada yang harus harus lakukan kan, ya, kerja lebih keras lagi, belajar lagi hal baru, jangan juga mau ketinggalan, Betul. adaptasi terus. Iya, banyak hal lah, banyak hal kan. Ya, tapi ya Ya, tadi ya, lu ya. juga bilang sih, juga instant gratification sih, bro. Ya. Itu yang susah sih. Lu Yes, tuh, yes. lu tuh sebagai financial planner tuh kalau lihat yang kayak gini tuh pusing gak sih sebenarnya? Gua aja nggak, bukan financial planner ya, dulu kadang-kadang miris. Aduh, kok bisa kayak gitu? Ya, apa ya? Suka ditanya sih memang. Gimana caranya untuk melunasi utang pinjol? Kalau misalkan ada yang nanya kayak gitu, ya dibayar gitu kan. Ya iya. Kalau ada yang nanya kayak gitu, jawaban gue cuma, ya dibayar. Ya iya dibayar mau Terus gimana? pertanyaan lanjutannya adalah, gimana caranya biar utang pinjol saya nggak semakin besar? Gue bilang, ya jangan utang lagi gitu kan. Terus mereka ngomong, kok jawabnya kayak nggak serius gitu sih? Ini aku beneran nanya, aku pengen tahu solusinya, kata mereka gitu. Karena income aku kecil banget, kalau aku nggak pakai pinjol, aku nggak bisa beli A, B, C, D, E, dia bilang gitu kan. Hmm. Ya, terus gue bilang sama mereka, so sorry, bukannya gue kejem ya, tapi ini emang kenyataan dunia. Kalau income lo kekecilan, lo tambahin income dulu bro, gituin. Terus mereka akhirnya nggak nanya lagi, udah diem. Ya, memang kenyataannya gitu kan, bukannya gimana? Emang kenyataannya pasti begitu. Ya, Bener, bener, bener. ya tapi memang lucu sih ya. Ya, psikologi manusia itu memang terhadap uang itu memang banyak yang ajaib ya. Bener, bener, bener. Nggak bisa diprediksi sama sekali, bro. Hmm. Even kejadian-kejadian investasi bodong pun, yang kemarin robot trading ya, yang forex itu pun yang kena tuh banyak teman-teman gue, yang kalau gue lihat ya, secara kerjaan bagus, secara tingkat pendidikan ada bro yang dulu satu SMP, satu SMA, sama-sama satu kampus sama gue, itu siswa paling pinter, IPK paling Oh, tinggi, wow. SMA tuh selalu ranking satu bro, masuk. Iya, iya. Gue lihat dia anjir, dia nawarin robot trading. Ya, bisa kan kayak MLM gitu kan modelnya kan. Oh ini ada Iya, kesaksian iya, dulu iya. nih, dia sharing lagi nyari orang ini kan. Nah ini kan yang dulu Iya, siswa iya. paling berprestasi di sekolah dan kampus gua kan ya. Udah jualan robot trading. Adanya juga sama bro, pinter juga bro, jualan juga robot trading. Gua sampai bingung. Ini Oh orang, my God. ini mereka tahu nggak sih kalau ini Ponzi gitu? Tapi kayaknya sih enggak, Iya, iya. karena mereka sudah menikmati, ya itu bisa beli mobil Mercy cepet yang tadinya nggak bisa dibeli, Wah. Iya, iya, iya. beli rumah baru. Tapi ketika itu robot tradingnya bubar, Produk. ya udah mau nggak mau rumahnya harus over kredit kan bro. Mau bayar pakai apa lu? Ah, oh my God. Belinya nggak cash ya itu ya, masih kredit ya. Jadi masih kredit. Karena ceritanya waktu itu yang gue denger ya, jadi satu circle kelompoknya itu tuh bareng-bareng beli rumah satu di satu klaster. Jadi katanya biar bisa ketemu, biar bisa Oh. bareng-bareng. Ini jualan yang gue bilang ini tai banget bro. Sukses bareng-bareng. Jadi kita tinggal di satu klaster yang sama.
gue sih males ya. Serumah, apa, sekompleks sama orang-orang yang cari duit bareng gitu. Iya, kayak terjebak di situ, bro. Iya, nggak, gue jadinya gue pikir setelah ngeliat itu semua ya memang ternyata nggak ini ya faktor itu memang nggak pengaruh sih. Faktor Ya, ya. tingkat Tapi kecerdasan. ya, ya, emang ini sih bro. Emang ini sih apa namanya si robot trading ini. Gue kemarin dikirimin link sama salah satu follower. Ini kayaknya emang robot trading yang baru netes, baru mulai cari korban gitu kan. Oh, ada lagi baru. Dan mereka tuh bikinnya, kenapa? Ada lagi yang baru. Ada lagi yang baru. Mm-mm. Jadi mereka ini bikinnya meyakinkan banget. Mereka bikin channel YouTube, terus di channel YouTube-nya itu video nggak tahu bule-bule lagi opening acara apa, mereka tampilin tuh logo robot tradingnya di situ. Zaman sekarang kan gampang banget ya, bikin deepfake video kayak gitu kan, Mm. bikin video-video di YouTube, terus habis itu bikin kayak tutorial gimana caranya apa namanya deposit, gimana caranya mengambil keuntungan, gimana caranya mencari apa member gitu-gitulah. Cuman pas gue cek video YouTube-nya itu sistem robot tradingnya untuk beneran tradingnya itu nggak dijelasin gitu. Jadi kayak yang ya lu ikut aja pokoknya nanti bisa dapat untung cepet gitu. Intinya kayak gitu. Dan meyakinkan banget buat orang-orang yang mungkin belum terlalu aware tentang keuangan, belum terlalu paham tentang dunia ini gitu kan. Ya mungkin itu legit menurut mereka. Iya. Apalagi Serem memang. udah dapat duitnya ya. Iya, apalagi udah dapat duitnya. Mm-mm. Ya itu kan yang memang pancingan ya kan lu dapet duitnya, lu dikasih enak, ya pas udah lu udah masuk ke terlalu dalam udah lu dicincang. Iya, bener, bener. Dan kita yang di luar kalau ngomong, hati-hati bro itu bukan apa bukan skema investasi yang benar gitu kan. Kita pasti dibilang lu ngiri doang lu nggak bisa ikutan, nggak bisa kayak gue, lu ngiri doang ngomong kayak gitu gitu kan. Ya selalu. Kita dibilangnya kita tuh negatif, Nah itu negatif vibes. iya demotivasi. Iya, gue memang selalu mendemotivasi kalau gue mah. Ya kacau sih bro. Tapi ini bentuk-bentuknya juga banyak yang macam-macam. Kemarin sempat ada juga kan yang lagi rame tuh Jombingo ya namanya ya. Itu kalau itu bentuknya kayak marketplace gitu, lu bisa belanja. Iya iya iya. Ya, lu bisa belanja dari situ. Harganya tuh di bawah harga market, harga eceran. Wah, itu juga Ya, rame itu waktu itu tuh. Gila sih itu gila. benar benar benar. Kacau kacau. Dan ternyata gue juga menemukan gini bro ya. Sebenarnya di negara-negara lain pun juga praktek-praktek ponzi gini juga banyak loh. Ya, pasti lah, pasti. Nggak cuma di Indonesia doang ternyata. Kalau kalau suka nonton drakor, itu kan banyak juga tuh penjahat-penjahat yang kerjanya ya kayak gini Iya. di drama Korea. Ada satu drakor bahas tentang Ponzi. Lupa gue judulnya apa. Gue juga nonton tuh. Jadi dia itu bikin mirip kayak Jombingo. Jadi itu lu bisa belanja belanja lebih murah dan itu akhirnya kan pas scam dia kabur ke China tuh pelakunya tuh dan dicari. Ya, ya. Lupa gue judulnya apa 2 season tuh. Gue nontonin anjir ngejar-ngejar tuh orang sampai 2 season. Terus dikiranya soalnya dia pura-pura mati ditabrak bikin bikin skenario pura-pura mati mati ditabrak Ah, jadi sih. seakan-akan kalau di Korea orang lihat oh dia udah meninggal. Ya, ya, ya. Ntar Jadi kalau ingat kasih tahu ya. iya itu gue kasih Drakornya tau apa? gue sih kasih tau itu ada tuh bro drakor gue sempet nonton tuh soalnya tuh seru juga ya itu ya ceritanya tuh diksinya tentang itu tentang Ponzi Ya, ya. kejar-kejaran nih. Ah gila bro kalau ngomongin duit mah memang gak ada habisnya lah tapi memang Iya, benar-benar. Tapi memang 270 juta penduduk Indonesia itu yang makanan empuk sih buat tipu-tipuan sih. Benar, benar. Makanan empuk buat tipu-tipuan yang ya banyak yang macam-macam lah ya. Lu buku kapan ngomong-ngomong buku lu udah keluar belum sih? Buku lu itu udah keluar ya? Belum, belum. Besok baru mulai pre-order.
tanggal 22 mulai Oh, pre-order. jadi buku lu ini tentang ini apa penghasilan 300 kali nih. Tentang membangun aset sampai 300 kali gaji biar bisa pensiun dini. Biar bisa Merdeka finansial, bro. merdeka finansial ya, biar bisa pensiun dini, tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain kan bro, pensiun. Betul, betul. Biar bisa melakukan apa yang disukai, ya. Apa yang kita passion kita katanya kan. Iya, ya ngerjain sesuatu yang baru, ya kalau ngebikin bisnis baru, Iya, ya kan, bukan yang nggak ngapa-ngapain betul, kan. betul. Ini juga harus diluruskan nih, Iya, pengertian pensiun nih, pensiun dini betul, harus betul. diluruskan juga itu. Pre-ordernya di mana bro, pre-ordernya? Besok linknya di-share. Besok bakal di-share linknya ke story segala macam gitu nanti. Oh, oke. Ini lu publish sendiri bukunya? Enggak pakai apa dipublish sama penerbit grupnya Agromedia ya. Hmm. Ada di toko buku Gitu. nggak nanti? Ada. Nanti ada di Gramedia infonya. Wah, sih, gila. Temen gue bukunya masuk Gramedia. Semoga. Lu nulis buku itu berapa lama? Nulis buku hampir setahun sih kemarin itu. Hmm. Mulai dari bikin idenya apa sampai nulis revisi segala macam gitu-gitu sih. Mm-mm. Ya semoga nanti bisa dibaca sama orang ya. Iya, Nggak cuman gue sendiri yang apa namanya ngoceh nggak jelas gitu loh. harusnya bisa lah bro. Sulit Karena ternyata. iya, karena buku buku-buku seperti itu sebenarnya yang lebih kita perlukan sih bro dibandingkan ini ya. Lu baca artikel-artikel nggak jelas di sosial media kan. Iya, sebenarnya Saya kalau artikel kan singkat gitu ya, singkat terus nggak dalam kan. Kalau pengen dalam ya kudu baca lebih lanjut memang. iya, bener. Gue juga waktu itu pas kemarin sama Tirta ya, sama dokter Tirta, gue juga bahas tentang kenapa kita tuh perlu rajin baca buku. Karena ketika lu membaca buku itu sebenarnya tuh lu tuh belajar untuk berpikir secara struktur. Karena buku itu Yes. isinya tuh terstruktur, bukan sepotong-sepotong. Jadi lu tuh bisa memahami konteksnya. Iya, 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 itu yang gue selalu sounding iya. sering-sering juga tuh karena Indonesia itu orang-orangnya itu sebenarnya bukan yang malas baca atau nggak bisa baca, tapi tuh tidak bisa memahami apa yang mereka baca. Iya, 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 iya. Bener. Nggak bisa komprehensif pemahamannya gitu loh, tentang dari A sampai Z yang mereka baca itu apa, nyambunginnya gimana gitu. Iya, 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 iya. karena nggak dibiasakan untuk membaca buku. Emang buku ini nih dari awal sampai akhir. Kita kan dulu ya, kita dulu sekolah juga baca buku cetak kan juga ngapalin doang bro, yang mana yang nanti keluar di ujian udah gitu doang kan. Makanya tuh banyak Iya, orang akhirnya ketika lulus ya udah nggak baca buku lagi. Berpikir bener, udah bener. kelar belajarnya, tapi kan akhirnya yang tertinggal adalah kebiasaan untuk baca baca ya udah, yang penting sekedar oh ya udah gitu doang, tapi tidak bisa memahami konteks Iya, itu. itu sedih sih itu emang. Dan itu banyak yang kurang sih. Keramaian di sosial media, terus banyak orang yang terjebak pinjol. Salah satunya kan juga itu kan. Ya benar benar. Terms and kondisinya nggak dibaca juga gitu. Bener. Nggak bisa nggak bisa memahami ini konteksnya apa sih? Kenapa bisa begini? Kenapa? Ya prinsip inilah bro ya. Kalau lu nulis buku pasti lu pakai pakai prinsip inilah 5W 1H lah ya. What, why, Ya, who, when, where, how, ya kan? Itu kan prinsip yang harus ya, kita pakai kan untuk berpikir terstruktur kan. Ya banyak orang nggak bisa kayak gitu. betul. The very basic thing ya sebenarnya ya. Iya, dan ya kalau lu keluarin buku kayak begini ya gue sih harapan gua dan yang mungkin dengerin juga podcast ini belilah, bacalah bukunya ini dari Mamat lah. Kalau memang lu pengen Thank you, thank you. kalau lu pengen memang memahami tentang ini keuangan, kalau lu pengen bisa punya aset 300 kali gaji, itu menurut gue ya baca aja gitu loh. Hmm. Bila bila dan dipraktekin, jangan cari Ya, ya. jangan cari ilmu-ilmu gimana cara kayak cepet, gak ada cara ilmu kayak cepet, gak ada.
Soalnya yang laku yang kayak gitu bro, yang apa, yang bisa kayak dalam berapa langkah gitu kan, yang kayak dalam berapa hari, berapa minggu gitu. Kalau hitungannya udah tahun pada males sudah. Iya memang. Tapi kadang-kadang di Gramet juga banyak ini bro, buku-buku yang model kayak begitu. Pas gue lihat, kan biasanya ada di covernya ada foto orangnya kan. Ini Ah, pas gue lihat, ini orang siapa? Ngajarin cara cepet kaya, cara kaya dari investasi, cara kaya dari saham. Tapi ini siapa gitu loh. Gue nggak tahu, gue nggak kenal ini siapa masalahnya. iya Harusnya iya kalau iya iya harusnya iya kalau iya. dia Iya orang kaya, dia orang sukses, harusnya orang kenal dong ketika lihat buku dia kan, atau ketika lihat muka dia kan. iya iya. Ya tapi dia bingung ini siapa gitu. Terus gue suka bertanya-tanya tuh, banyak orang yang kayak gitu. Cara Iya iya cara iya iya. membangun Paham paham cara paham. membangun startup menjadi unicorn. Gue lihat penulisnya, ini penulisnya siapa? Ini gue nggak kenal. Banyak bro yang kayak gitu bro. Ya tentu masuk aja tapi bukunya di toko buku. Iya iya iya. Iya iya iya. Gue belum pernah bacanya kayak gituan sih soalnya. Aduh. Ya kan kayaknya kadang-kadang gue ngelihat, ya udahlah ya. Mau memang kita harus, even buku pun kita harus memilah-milah juga loh kalau gue loh. Ini Benar benar ini benar. mana yang mesti gue baca emang bener di ilmunya bener, mana yang emang ini ternyata emang cuma nulis doang. Terus kadang-kadang cuma modal ngutip-ngutip dari Google atau artikel lain. Berapa Iya kali iya. berapa kali selalu gue beli buku juga gitu bro, isinya zong. Najis, gue bilang gue udah beli gue Yang lupa. gue pernah sekali tuh beli tuh yang cara kaya dari saham seperti yang lu bilang tadi kan. Terus Hmm, pas dibaca itu kayak yang, apa sih ini gitu kan? Kayak iya. cara buka rekening sekuritas, terus cara apa ya? Saham itu apa? Penjelasannya kayak gitu-gitu gitu. Nggak Iya, bahkan ngajarin fundamentalnya gitu loh. bener. Makanya gue bilang, ini gue tinggal buka Google, gue juga bisa. Gue bilang, ngapain gue perlu beli buku lu gitu kan. Ya udahlah Iya makanya. iya iya iya. Tuh, gue kadang-kadang emang gue subjektif banget sih kalau untuk kayak begitu begituan, bodoh amat lah. Kalau emang gue gak kenal orangnya, emang gue gak bakal pernah beli bukunya. Iya 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 iya. Paham 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 paham. Habis di siapa ngajarin ini? Nggak ada otoritinya di situ ya. Ya exactly, gak ada kredibilitasnya juga gak ada bro. Ya Benar gitu. benar. Buku lu berapa duit bro ngomong-ngomong? Dijual Harganya nggak? 99.000 nanti. 99.000 gak mahal lah. Buku rata-rata segitu. Malah sekarang buku banyak yang udah di atas 100.000 loh sekarang buku. Iya iya. Kemarin itu harganya udah mau di angka 120 something gitu kan. Cuman Hmm. memang kita bahas tentang asuransi juga di dalamnya. Cuman gue pikir kalau misalkan asuransi mungkin perlu dibahas lebih detail di tempat lain gitu kan. Hmm. Biar nggak jadi satu, ya udah akhirnya asuransinya dihilangin. Sama yang kemarin itu sempat ada warna-warni di bukunya kan, itu mahal ternyata. Oh Gue iya baru memang. tahu Betul. cetak Betul. buku warna itu mahal banget. Bener, 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 bener. Ntar inilah bro ya, linknya kalau udah ada, ntar ini loh, Siap, nanti gue taruh juga di, siap, di description lah. siap. Sip, sip, sip. Thank you sebelumnya. Ya, thank you, Kalau thank you. misalkan mau, ntar gue kirimin bukunya. Wah, nggak usah repot-repot bro. Gue gue beli aja lah, asal datang tangan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sip, 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 sip. Oke bro, thank you Siap. banget ya bro buat ngobrol-ngobrol ya bro. Oke, Seneng ngobrol thank sama you, thank sama you. lu lagi. Selalu ada inilah ya. Gua senang ngobrol sama lu adalah karena gini bro. Lu tuh menjelaskan sesuatu tuh simple aja bro. Nggak perlu yang repot-repot pakai bahasa yang orang nggak ngerti ini apa, kelihatan Iya, biar kelihatan so pinter gitu bro. Karena kan yang gitu yang kita butuhkan bro. iya, iya. Iya, Itu yang gue butuhkan juga soalnya. iya bener. Oke bro, sekali lagi thank you buat Siap. sharing-sharingnya. Thank you. Kali lagi kita nanti kalau ini ya, pesan terakhir gue juga kalau mau beli bukunya nanti bisa langsung ke Instagramnya Mamat @dani_rahmat. Nanti link IG-nya semua nanti gue bakal cantumin di description. Ya kita itu aja kali ya. Oke, sukses Siap. buat Thank you, lu bro. bro. Thank you, Oke, thank you. oke.
Kita close untuk Talk to Talk Iya, podcast bro. episode kali ini. Thank you, thank you. Bye. Kita jumpa lagi di episode berikutnya.